Pengamat politik menilai ada sejarah kelam antara Presiden pertama RI Soekarno dengan masyarakat Sumatera Barat. Sehingga hal tersebut membuat capres yang diusung PDIP tidak mendapat perhatian di daerah itu sejak Pilpres era reformasi. Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik Universitas Andalas Andri Rusta pada Selasa 20 Februari 2024. Menurutnya, sejarah kelam ini terjadi saat adanya pemerintah revolusioner RI tahun 1958 di Sumbar. Sebagai informasi, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI adalah gerakan pertentangan antara pemerintah RI dan daerah yang muncul pada 1950 di Sumatera. PRRI muncul karena ketidakpuasan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat saat itu. Perlawanan PRRI dan upaya penumpasannya diyakini menimbulkan korban hingga puluhan ribu jiwa, bahkan diyakini korban konflik PRRI itu lebih besar dari korban perang dengan Belanda di era Revolusi Nasional Indonesia. Kendati perolehan suara PDIP kecil di Sumatera Barat, namun bukan berarti seluruh masyarakat daerah ini tidak suka dengan partai banteng ini. Pasalnya, masih terdapat sejumlah wilayah yang menjadi basis PDIP. Misalnya Darmasraya, Mentawai, dan pesisir selatan bahkan caleg PDIP ada yang lolos ke Senayan sebagai anggota DPR RI. Misalnya pada 2005, calon yang diusung PDIP memenangkan Pilkada Sumbar. Kala itu, Gamawan Fauzi yang berpasangan dengan Marlis Rahman memenangkan Pilkada Sumbar setelah diusung PDIP dan PBB. Lalu, di pilkada kabupaten seperti Damasraya, Mentawai, dan pesisir selatan, jagoan PDIP bisa menang. Sementara pengamat politik UNAN lainnya, Aidinil Zetra, menilai faktor ideologis partai juga menjadikan PDIP kurang mendapat tempat di Sumbar. Sebab menurutnya, capres yang diusung PDIP sejak Pilpres 2004 selalu kalah dan tidak mencapai suara signifikan di Sumbar. Kendati demikian, PDIP sebenarnya dapat menjadi besar di Sumbar karena memiliki potensi basis massa di daerah tertentu. Oleh karena itu, Aidinil mengatakan bahwa PDIP perlu meningkatkan ketokohan partai dan mengambil simpati masyarakat Sumbar.